Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Putri Ayu Indriani dengan MPMA 1J021056. Saya dari Prodi Pendidikan Nonformal dengan dosen pengampu saya Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya ingin membahas tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Pembahasan kita ada 6. Yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Ketiga, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Keenam, peran kepala sekolah. A. Konsep dasar kepala sekolah. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, kepala sekolah berusaha agar nasihat, saran, dan perintahnya diikuti oleh guru-guru maupun semua orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya, kepala sekolah harus melakukan pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan yang sangat tergantung pada kemampuannya. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah suatu lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian yang jelas. Menurut Syafarudin, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, arahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Wahjo Sumitjo, mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antar guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang kuat. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas. Yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional. B. Berdasarkan syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah: yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Adfal, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya C bagi pegawai negeri sipil, bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. 2. Kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Kepala taman kanak-kanak, kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, kepala sekolah SMK. Yang pertama, berstatus sebagai guru. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. C. Ciri-ciri kepala sekolah yang efektif menurut Sergiovanni DKK. Mengidentifikasi 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu: yang pertama, memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah. Yang kedua,
sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memiliki kemampuan mendengarkan. Yang keempat, senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Yang kelima, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuddirlo adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan mendorong semua staf dan untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. 5. Mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personel secara kreatif. Yang keenam, mampu memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta pemanfaatan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. D. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarahkan pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Menurut Dirawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, pengelolaan kepegawaian. Yang ketiga, pengelolaan kemuritan. Yang keempat, pengelolaan gedung dan halaman. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Yang ketujuh, yang keenam, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. 2. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. A. Membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. B. Membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. C. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar sejauh mana tujuan sekolah yang dicapai. Kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. Kepala sekolah dalam statusnya sebagai supervisi pendidikan memiliki fungsi dan peranan dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Stoner memukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. 2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Yang keempat, berpikir secara realistik
dan konseptual. Yang kelima, buah sebagai juru penengah. Yang keenam, seorang politis. Yang ketujuh, seorang diploma. Yang kedelapan, mengambil keputusan yang sulit. Menurut Lazarus menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, administrator pendidikan. Sebagai administrator berarti untuk meningkatkan mutu sekolah, seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah, misalnya gedung, perlengkapan atau peralatan dan lain-lain yang tercakup dalam administrasi pendidikan. 2. Supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha meningkatkan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat-rapat, observasi kelas, perpustakaan, dan lain-lain. 3. Pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu dan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersikap terbuka, kreatif, ifta, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar. Peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, pegawai, perlengkapan, keuangan, perpustakaan, dan hubungan masyarakat. F. Peran kepala sekolah secara garis besar memimpin pendidikan memiliki 3 peran utama yang sebagai berikut. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. A. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. B. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. 2. Peran manajerial kepala sekolah. A. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan sekolah. B. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat, demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberikan kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. C. Kepemimpinan untuk kepala sekolah seperti kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan partisipatif. 3. Peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. A. Menjamin kualitas pengajaran. B. Mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. C. Mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. D. Mengkoordinasikan kurikulum. E. Memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. F. Monitoring kemajuan siswa. Baiklah, cuman sampai situ yang saya tahu. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.